Ilmu Asmara-tantra dan Asmara-gama. Asmara-tantra adalah ilmu yang mengajarkan ketenteraman. Asmara berarti cinta dan tantra berarti tentram. Ketentraman yang diperoleh dengan jiwa kesadaran, mengalah, andap asor, rendah hati, dan selalu menyayangi kepada seluruh umat. Ilmu ini dimiliki oleh Raja Maespati, raja yang berjiwa kesatria dan memiliki patriot yang sangat besar. Raja Maespati yaitu Prabu Harjuna Sasrabau atau kita menyebutnya Harjuna Sasrabau, dengan patih yang setia yaitu Patih Suwondo. Prabu Harjuna Sasrabau adalah raja yang sangat terkenal dengan kesaktian kelas tinggi dan memiliki ilmu yang sangat tinggi. Dalam Alkisah, raja yang tampan ini sangat berhati mulia. Setiap ucapannya selalu menunjukkan perilaku yang suci. Dalam kisah pewayangan, yaitu Harjuna Sasrabau memiliki titisan dewa ketentraman yakni Bathara Wisnu. Sehingga wajar bila Sri Kresna dan Arjuna berguru kepada beliau. Sri Kresna dan Arjuna mendapatkan ilmu dari Sang Harjuna Sasrabau, yaitu ilmu Asmara-tantra dan ilmu Asmara-gama. Asmara-gama adalah ilmu kesucian yang menceritakan di alam nirwana jati. Di samping Asmara-tantra dan Asmara-gama, itu adalah ilmu ketenteraman dan ilmu nirwana jati. Ilmu ini bila dipelajari akan memperoleh kisah-kisah romantika cinta. Maka Arjuna dan Sri Kresna memiliki kisah asmara yang sangat indah, dan mereka sangat digandrungi oleh para widadari-widadari atau wanita-wanita yang sangat cantik. Beliau sangat mudah untuk menaklukkan para wanita yang unggul dan cantik. Kisah petualangan Sri Kresna dan Arjuna. Sri Kresna merupakan titisan Dewa Wisnu. Sejak di kandungan, bayi Sri Kresna memiliki kesaktian yang dilindungi dewa ketentraman yaitu Dewa Wisnu, yang identik dengan bulu merak dan bunga teratai. Dikala dewasa, Sri Kresna merupakan manusia pembela kebenaran dan selalu membela yang lemah dengan kesaktian yang dahsyat, hingga disebut Raja Penyihir yang begitu cerdas dan tajam daya penerawangannya. Di setiap ucapan dan tutur katanya begitu mengharumkan dan menyejukkan hati. Sri Kresna juga terkenal dengan strategi perang yang handal. Maka terpilihlah Sri Kresna oleh para Pandawa menjadi pendamping di peperangan Bharatayuddha di Tegal Kurusetra. Sebelum terjadi perang Bharatayuddha, Sri Kresna mengajak Arjuna untuk berguru kepada Raja Maespati, yaitu Prabu Harjuna Sasrabau. Sri Kresna merupakan pasangan sejoli yang sulit dipisahkan. Terbukti keduanya pernah berguru ke Begawan Padmanaba, yaitu penjelmaan Bathara Wisnu yang ngejawantah, sehingga kedua itu tunggal seperguruan kepada Begawan Padmanaba. Yang antara Sri Kresna dan Arjuna bisa berhasil memiliki ilmu dari Begawan Padmanaba yang bisa menjelma sebagai raksasa yang sangat besar. Di samping itu, Sri Kresna juga berhasil memiliki pusaka ampuh dari kadewatan lantaran Begawan Padmanaba, yaitu pusaka kembang Wijaya Kusuma yang fungsinya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan menghidupkan kembali orang yang mati sebelum kodratnya, dan juga pusaka Cakra Baskara atau dalam bahasa Jawa pusaka Cokro Baskara yang bisa membunuh musuhnya dengan waktu sekejap. Maka Sri Kresna juga ditakuti para dewa Gonggiri Kailoso atau Kahyangan Suralaya. Pada suatu hari,
Sri Kresna mengajak Arjuna berguru ke Prabu Sosrobau di negara Maespati dengan menaiki kereta kencana hadiah para dewa yang disebut kereta Jolodoro. Dengan kuda sakti, kereta itu punya kesaktian yang bisa masuk ke dalam bumi, bisa terbang, juga bisa melintasi lautan. Pada akhir cerita, kedua orang itu, Sri Kresna dan Arjuna, diterima menjadi murid Prabu Arjuna Sosrobau dan mereka mendapatkan ilmu Asmorotontro dan Asmorogomo. Setelah mendapatkan ilmu itu, kedua orang itu menjadi lelaki yang digandrungi oleh para wanita dan para widodari. Terbukti cerita Begawan Cipta ning jilmaan si Arjuna. Hingga saat itu dewa menguji Arjuna dan para dewa mengirimkan widodari unggulan untuk membadarkan Sri Arjuna atau Begawan Ciptoning agar batal pertapaan Arjuna. Tapi para dewa dan widodari kewirangan atau malu. Justru widodari Dewi Suprobo, Dewi Wilutomo, Dewi Irim-Irim, dan Dewi Tanjung Biru serta Dewi Lengleng Danu malah justru tergila-gila sendiri dengan Raden Arjuna atau Begawan Ciptoning karena si Arjuna mempunyai ilmu Asmorotontro dan Asmorogomo. Dengan hal tersebut, kita penasaran sekali dengan adanya kelebihan dan kemanjuran ilmu Asmorotontro dan ilmu Asmorogomo. Teman-teman, mari kita sama-sama membongkar rahasia di balik mantra pengasihan perpaduan kedua mantra Asmorotontro dan Asmorogomo ini. Kita tentu asing sekali dengan mantra Asmorotontro dan Asmorogomo yang dimiliki oleh Prabu Harjuna Sosrobau yang kemudian diturunkan kepada kesatria Madukara yaitu Raden Arjuna dan Raja Dwara yaitu Sri Kresna. Siapa tahu pembongkaran dan pembedahan ini akan berguna bagi kita semua. Hari ini kita sudah berhadapan dengan sosok Mbah Kendhil Jopomontro untuk menanyakan uraian dan gunanya amalan itu. Ya teman-teman, ini kita sudah berhadapan langsung dengan Mbah Kendhil Jopomontro. Kita akan menanyakan tentang ilmu dari Prabu Harjuna Sosrobau yang telah menghibahkan ilmunya yaitu Asmorotontro dan Asmorogomo. Mbak Kendhil, jadi pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang wayang lagi, Mbah. Ya. Ini berkaitan tentang ilmu dari Prabu Harjuna Sosrobau yang telah memberikan ilmunya yaitu Asmorotontro dan Asmorogomo. Saya dengar ini juga bisa untuk digunakan sebagai pengasihan ya, Mbah. Ya. Terus itu gimana, Mbah? Lebih detailnya itu gimana? Asmorotontro dan Asmorogomo. Bahwa kita tahu Prabu Harjuna Sosrobau adalah merupakan Nalindra atau raja yang berasal dari kerajaan Maespati dengan Patih Suwondo. Tentang Prabu Harjuna Sosrobau, mereka merupakan orang yang sakti, merupakan raja yang suci, raja yang berakhlak baik, raja yang memiliki titisan dari Dewa Wisnu. Sehingga kalau kita mengamati setiap sosok pewayangan yang dititisi oleh Dewa Wisnu selalu berkaitan dengan romantika percintaan. Kita lihat Raden Arjuna, Sri Kresna juga demikian. Sehingga kalau kita lihat kenapa setiap tokoh pewayangan yang disinkloni atau yang dititisi oleh Sang Hyang Bathara Wisnu selalu berkaitan dengan tokoh-tokoh percintaan. Termasuk Sri Rama, dia bercinta dengan Sinta yang berliku-liku ceritanya. Sri Kresna juga demikian, Arjuna juga demikian. Masih ada lagi yaitu sejarah pewayangan yang benar-benar menerima sejarah
cerita yang berliku-liku seperti sejarahnya, yaitu Sang Hyang Bathara Wisnu, yang pada satu Sang Hyang Bathara Wisnu mendapat kutukan daripada Sang Hyang Jagat Pratingkah, ya Sang Hyang Bathara Guru, bahwa Bathara Wisnu kena kutukan. Sang Hyang Bathara Wisnu dikutuk untuk turun ke bumi. Dengan cerita Sang Hyang Bathara Wisnu yang mendapat kutukan daripada Sang Hyang Bathara Guru, mereka turun di muka bumi. Dia mendapat kutukan dari dewa agar menghamba kepada manusia, menolong kepada manusia. Akhirnya rentetannya lari kepada pangruatan. Akhirnya Sang Hyang Bathara Wisnu dipanggil oleh dewa supaya untuk mengabdikan diri kepada Kawodasih, yaitu supaya Sang Hyang Bathara Wisnu untuk menjadikan dalang pangruatan. Karena pada saat itu Sang Hyang Bathara Guru itu kan dia mempunyai anak yang dinamakan Kumosalah bersama dengan itu Dewi Umo. Sehingga para tokoh-tokoh pewayangan yang dititisi oleh Sang Hyang Bathara Wisnu pasti mempunyai romantika percintaan. Kita yang dibicarakan bukan percintaannya, yang dibicarakan adalah merupakan Sri Kresna bersama Arjuna. Sri Kresna bersama Arjuna seperti Curiga mancing Warangka, Warangka mancing Curiga, satu kesatuan. Makanya Kresna dan Arjuna selalu berkaitan, selalu bergandengan. Sehingga pada saat Sri Kresna berguru kepada yaitu gurunya Padmanabha, dia mengambil sebuah ilmu, yaitu ilmu kesaktian bisa menjadi raksasa. Terus kemudian juga mereka diberi hadiah, yaitu yang berupa pusaka kembang Wijaya Kusuma dengan senjata Cakra Baskara. Sehingga setelah Sri Kresna berpamitan kepada Sang Begawan Padmanabha, ternyata Arjuna sudah duluan untuk berguru di situ. Jadi Sri Kresna terkejut. Dia berguru di rumahnya atau di padukuhan Padmanabha, ternyata di situ sudah Arjuna sudah ada di situ, gitu loh. Berarti lebih dulu Arjuna. Nah, kita bicarakan tentang masalah perguruannya diantaranya Sri Kresna dengan Arjuna. Sehingga Arjuna salah satu anggota keluarga dari Pandawa. Pandawa kan ada 5. Jadi Puntadewa, Bratasena, Arjuna, Nakula, Sadewa. 5 satu kesatuan. Jadi saudara 5, Arjuna yang ada di tengah. Sehingga dia akan mengadakan peperangan yang besar yang dinamakan Baratayuda Jaya Binangun, yang ada di Tegal Kurukshetra. Kemudian untuk mempersiapkan diri, Arjuna diajak oleh Sri Kresna untuk mengambil sebuah ilmu agar nanti bisa untuk mengimbangi kekuatan daripada para raja terluar Hastina, termasuk bisa mengalahkan kepada negara Hastinapura yang dirajai oleh yaitu Duryudana. Kemudian kita singkat saja, Sri Kresna dan Arjuna untuk menuju ke kerajaan Maespati, dia untuk berguru kepada Sang Prabu Harjuna Sosrobahu. Akhirnya Sri Kresna dengan Arjuna juga diterima sebagai putra siswanya, orang atau sosok raja yang punya ilmu yang dahsyat titisan Sang Hyang Bathara Wisnu, yaitu Nalendrus dari Maespati Prabu Harjuna Sosrobahu. Akhirnya dia naik kereta kencana yang dinamakan kereta Jolodoro. Kereta Jolodoro kan bisa punya kesaktian, bisa terbang masuk ke tanah, masuk ke sungai atau masuk ke samudra. Akhirnya dia dengan cepat untuk menuju ke negara Maespati. Setidaknya Sri Kresna termasuk orang yang hebat. Arjuna juga termasuk orang yang sangat sakti sekali. Prabu Harjuna Sosrobahu memiliki ilmu yang pantas untuk dua orang itu, yaitu ilmu Asmara Tantra dan Asmara Gama. Ilmu Asmara Tantra adalah ilmu katentreman. Ilmu Asmara Gama itu ilmu yang dipergunakan untuk jembatan menuju ke nirwana jati. Sehingga walaupun ilmu itu yang pertama ilmu katentreman, yang dua ada ilmu kepangeranan, apabila dipelajari bersama-sama maka akan menimbulkan cinta kasih. Dua tersebut memiliki kemayan, memiliki pengasihan yang sangat handal sekali. Sehingga sampai pada saat itu setelah mengadakan perguruan di Maespati, Arjuna kemudian untuk bertapa, dia menggelarkan menjadi sosok pandita yang disebut dengan Begawan Ciptoning.
Jadi Arjuna itu bertapa tapi namanya diganti yaitu Begawan Ciptoning. Akhirnya dewa merasa risih bahwa adanya pertapanya Arjuna tadi kan geger di kayangan. Akhirnya untuk mengetes Arjuna supaya para widadari yang cantik turun di muka bumi untuk menggagalkan pertapaannya Arjuna, karena di kayangan terjadi panas dan terjadi huru hara, terjadi dengan malapetaka yang sangat panas sekali. Agar Arjuna untuk menghentikan dia bertapa tadi, akhirnya mengutus para widadari agar Arjuna terpikat kepada para perempuan-perempuan widadari tadi. Akhirnya justru yang terpikat bukan Arjunanya, tapi justru para widadari itu terpikat kepada sosok Arjuna. Sampai para widadari itu bertekuk lutut di hadapan Arjuna dan dia ingin dinikahi kepada sang Arjuna. Karena dengan kekuatan yaitu ilmu Asmorotontro dan Asmorogomo, Arjuna tidak sadar, Arjuna tidak mengerti kenapa para widadari ini kok sampai mengejar-ngejar dia, sampai dia itu ingin dinikahi kepada sang Arjuna. Berhubung sang Arjuna punya kegayuhan yang besar yaitu ingin memenangkan perang Bharatayuddha, akhirnya para widadari itu tidak dilanggati atau tidak diterima atas permintaannya dia. Itu sebagai penggambaran bahwa ilmu Asmorotontro, ilmu Asmorogomo memang mempunyai kekuatan yang dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena yang satunya ada ilmu katentreman, yang satunya ilmu kasucian. Orang itu kalau tentrem pasti auranya bening, auranya pasti adem. Kalau auranya bening, auranya itu dingin, maka aura-aura tadi bisa menyinari wajahnya yang bersangkutan, sehingga wajah Arjuna yang sudah tampan ketampan dengan pengajian yang sangat dahsyat, sehingga tidak hanya masyarakat biasa yang tergila-gila kepada Arjuna, bahkan para widodari semua yang ada di kayangan tergila-gila pada sang Arjuna, ingin dinikahi kepada sang Arjuna. Itu salah satu contoh tanda bukti bahwa Asmorotontro dan Asmorogomo adalah merupakan ilmu kepangeranan tapi bisa berbentuk menjadi ilmu pengasihan. Maka dari itu kita hanya sebagai pengungkap sejarah pewayangan. Ini bukan merupakan sejarah ilmu kejawen, bukan merupakan ilmu dasar dari para leluhur. Ini adalah ilmu-ilmu yang bersumber dari ilmu pewayangan. Banyak sekali Mbak ilmu-ilmu atau mantra-mantra dari pewayangan itu Mbak, seperti ilmu misalkan Brojo Musti, Brojo Dento, itu yang dimiliki oleh Gatotkaca. Hingga sekarang yang dinamakan ilmu Brojo Musti, Brojo Dento masih dipelajari oleh masyarakat kita, terutama orang-orang Jawa pribumi. Ilmu Asmorotontro dan ilmu Asmorogomo hingga sekarang tidak mencuat beritanya. Makanya berita ilmu Asmorotontro dan ilmu Asmorogomo maka kita bongkar hari ini. Bagaimana kekuatannya? Maka kita bongkar lewat konten ini. Mantra ini merupakan area-area pewayangan. Tidak menutup kemungkinan bahwa ilmu-ilmu mantra dari pewayangan bisa dipergunakan untuk ilmu-ilmu manusia, seperti yaitu ilmu Semar Mesem, ilmu Asmorotontro dan ilmu Asmorogomo itu barangkali ilmu pewayangan yang bisa digunakan oleh manusia-manusia seperti zaman sekarang. Tapi kita tidak menganjurkan bahwa ilmu ini harus dipelajari siapapun. Kita bertujuan untuk membongkar sejarah pewayangan, yaitu ilmu Asmorotontro dan ilmu Asmorogomo. Maka dari itu mari kita simak selanjutnya. Ya teman-teman, mari kita saksikan video ini selanjutnya, yaitu tentang bagaimana ilmu Asmorotontro dan ilmu Asmorogomo. Sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu kang pinanggih. Pada saat Sri Kresna dan Arjuna duduk di batu Gilang dan Prabu Harjuna Sosrobau di batu Selo Kumaloso, yang artinya batu yang melebar seperti tikar, antara Prabu Harjuna Sosro dan Arjuna serta Sri Kresna berada di tepi sungai Yamuna, mulailah sang guru menurunkan mantranya kepada kedua siswanya. Seperti inilah mantranya. Ilmu Asmorotontro. Om Awignam Dewari Sang Murakih, Trimurti Wisnu Murti Hamarani Yuang Purba Wasesa Sinaringgih Manik Moyo Parikenan Niring Dasih
ulun tedanyo asmara sihing maring sun. Tresnaning jiwangga luluh tiasing driya murwing delahan. Kaki miang nini tedaning ulun asmara tantra. Teman-teman, selanjutnya kita akan menginjak ingin mengetahui memantran asmara gama. Om Awignam Sekaring Bawana Langgeng. Sru pangawian Sri Bathara kuwiku Sri Wisnu Kapurba Yuang Siwah Maniing Buwana Sumarating Yuang Diwangkara Murup Hakni Mobyar-mobyar Hanentrem Nirwana Suminggah Sang Widiwasa asmara gama. Sapanunggal langgeng siring bawana kumenyuting tias linangkung kenyut katut larut lekasing tresna maweh Prabawa mulya lamun tumeka nirwana puniki asmara gama. Kedua murid itu sangat cerdas sekali. Hanya 3 ramban saja langsung hafal, merusuk ke dalam hati dan pikirannya, dan menjadi satu darah, daging, dan tulang. Begitulah Sang Harjuna Sosrobau menurunkan ilmunya, asmara tantra dan asmara gama, kepada Sri Kresna dan Harjuna. Ilmu asmara tantra dan asmara gama sebenarnya bukan ilmu atau mantra pengasihan, namun ilmu lahir dan batin atau curiga manjing warangka, warangka manjing curiga, yang mengandung unsur kesucian hati dan kearifan budi pekerti. Maka ilmu ini bisa membuat daya tarik magic yang kuat. Itulah Alkisah ilmu asmara tantra dan asmara gama.